Kita bermisi dalam satu kondisi di mana betul-betul ya kita kerja saja dengan tulus saja ya. Karena kita tidak tahu misi hasilnya itu nanti apa. Iya. Oke. Hasilnya itu setelah 30-40 tahun kemudian kan. Hasilnya itu bukan kita punya urusan, itu Tuhan Allah punya urusan ya. Punya urusan. Iya. Selamat bertemu kembali para sahabat misionaris dimanapun berada. Saya Alex kembali di podcast misionaris SPD di Jepang yang berasal dari Indonesia. Kita malam hari ini akan berbincang-bincang dengan seorang misionaris senior dari Indonesia yang sekarang sudah 28 tahun berada di Jepang. Berada dalam arti dia belajar di sini, lalu ditabiskan menjadi imam juga di Jepang, menjadi misionaris, menjadi pastor, lalu kemudian sekarang menjadi dosen dan profesor di Fakultas Hukum Universitas Nansan, juga lembaga penelitian masyarakat dan etika, dan juga bagian integral dari Universitas Nansan. Kita langsung saja, Profesor Steph, selamat malam. Ya, silakan secara singkat perkenalkan diri kepada para sahabat misionaris dimanapun berada. Jadi secara singkat saja. Ya. Oke, terima kasih sudah mengundang saya untuk podcast ini. Nama saya Stefanus Mereh, Winibaldus Stefanus Mereh, tapi dipanggil Steph atau Stephen atau Stefan. Di Jepang orang panggil Mereh, karena itu lebih terhormat untuk masyarakat Jepang ya. Saya dari Flores, dari Bejawa, datang ke Jepang tahun 1996. Jadi seperti yang Alex katakan tadi, saya sudah 28 tahun di sini. Datang waktu masih berumur 24-25 tahun. Ya, datang ke Jepang untuk belajar bahasa Jepang 2 tahun di Universitas Nansan. Lalu karena waktu itu datang ke Jepang sebagai frater OTP, ada perjanjian waktu itu kalau OTP kan harus pulang untuk kami di Jepang. Jadi persyaratan dari Leros bahkan penuhi itu, kami tidak diizinkan untuk ambil satu ujian untuk satu mata kuliah itu kristologi, supaya kami setelah 2 tahun harus pulang ke Indonesia. Tetapi setelah memasuki tahun kedua, Provinsial Jepang waktu itu membaharui perjanjian dengan Provinsi Ende, meminta kami untuk sebaiknya tinggal, karena kalau pulang bahasa Jepang yang kita sudah pelajari dengan susah payah nanti hilang gitu saja. Dan juga para frater waktu itu termasuk kurang di Jepang. Bagus kalau ada frater-frater dari negara lain ya. Akhirnya saya dengan teman saya waktu itu pulang ke Indonesia hanya untuk ambil ujian kristologi untuk selesaikan program S1. Lalu kembali ke Jepang. Waktu itu diminta untuk masuk ke program MA, tapi saya pikir ke MA itu berarti penelitian, lalu kemungkinan nanti kerja di sekolah. Karena saya tidak berpikir untuk kerja di sekolah, saya berpikir untuk kerja di paroki. Akhirnya saya menolak itu. Sehingga dari seminari waktu itu meminta kami hanya untuk ambil studi-studi untuk jadi pastor saja, untuk bisa ikut ujian universum. Sehingga selama 3 tahun saya ambil studi itu, lalu tahun 2001 ditabiskan jadi imam di Jepang. Dengan teman. Iya, tadi teman saya waktu itu ada satu dari Indonesia juga, Pater Hendrik. Lalu saya dan juga sekarang Uskup Narui ya. Iya, Uskup Niigata. Ya. Oh, Uskup Niigata ya. Kamu 3 orang kata? 3 orang ya. Oke. Setelah ditabiskan? Setelah ditabiskan, saya ditempatkan setelah ditabiskan sebenarnya diminta juga untuk pergi studi, tapi waktu itu karena saya menolak, saya diminta untuk kerja di Tokyo selama 3 tahun. Ya, di paroki kita, di paroki Kichijoji. Selama di Tokyo membantu selain pastoral biasa, tapi juga pastoral
kategori A, kategori A ya. juga ya. Jadi karena ada banyak orang asing, banyak orang Indonesia juga yang datang bekerja di Jepang, saya juga sering membantu mereka. Misalnya kalau ada kesulitan bahasa atau berurusan dengan polisi atau orang hukum, saya membantu mereka sebagai penerjemah atau menjelaskan ke pihak berwajib di Jepang. Lalu setelah 3 tahun di Setelah Tokyo, 3 tahun di Tokyo, waktu itu sebenarnya tahun kedua ya, kalau sudah 2 tahun kerja di Proki, diminta lagi untuk pergi studi, tapi karena saya menolak, lalu tahun ketiga saya dipindahkan ke Nagasaki. Oke. Ya, di Proki kita di Nagasaki, itu juga Proki cukup besar, ada TK dan juga SD di dalam sekolah. Lalu waktu itu ditempatkan di sana untuk 3 tahun Iya. oleh provinsial sebelumnya, tetapi provinsial berikutnya karena butuhkan satu pastor lagi menjadi pastor Proki di Karya yang dekat Toyota, dan juga untuk urus TK di situ, saya dipindahkan ke Karya setelah 11 bulan di Nagasaki. Nagasaki. Jadi tidak sampai 1 tahun, tidak sampai 3 tahun juga. Oh ya. Lalu sampai di Karya itu selain sebagai pastor paroki juga. Ya, di Sebagai- Karya saya kerja di pastor Paroki, lalu dengan urus TK, lalu waktu itu karena program studi Asia juga baru mulai, belum lama ya, dan di program studi Asia itu ada program Indonesia termasuk bahasa Indonesia. Waktu itu hanya Pater Hendik Daros dia sendiri, jadi butuhkan native yang bisa mengajar bahasa Indonesia. Lagi saya juga diminta untuk mengajar part time. Jadi sambil bekerja di Karya itu 1 jam dengan mobil ya. Jadi 2 jam pulang pergi tiap hari biasa. Jadi saya harus berangkat dari Karya ke Universitas. Berapa Indonesia. lama waktu itu mengajar bahasa Indonesia? Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Selama 3 Lama tahun. juga ya. Oh ya. Itu part time. Lalu setelah 3 tahun itu Jadi kemudian setelah 3 tahun itu masuk tahun ketiga, Presiden Universitas Nansan waktu itu Pater Kalmano, dia oh ya sudah kan Mano waktu itu ya. iya, dia berbicara dengan saya, dia bilang kalau kamu kerja sebagai part time, posisi kamu tuh tidak terlalu kuat di universitas, dan juga bagus kalau sebagai anggota SPD karena kita butuh anggota SPD untuk kerja di universitas lebih banyak lagi. Sebanyak kamu ambil doktoral dan juga kerja sebagai full time. Tapi yang dia tawarkan awal itu untuk belajar bahasa Indonesia. Oke. Tapi saya secara pribadi, saya bilang, kalau studi bahasa Indonesia, saya tidak punya minat. Saya orang Indonesia, kalau mengajar bahasa Indonesia sebagai native, cukup dengan apa yang saya punya sekarang sudah cukup. Dia bilang, tidak, untuk kerja sebagai full time di Nansan kita butuh paling kurang tuh harus ada doktoral. Waktu itu yang mengajar bahasa Indonesia yang native itu kan siapa ya? Pater Hendik Daros. Almarhum. Ya. Waktu itu dia sebagai ini kah? Sebagai dosen penuh kah atau? Iya, dia dosen penuh. Oh, Pater Hendik Daros dosen penuh. selama cukup lama juga ya? Iya, dia mengajar. cukup sampai sekitar 15 tahun 17 atau tahun lebih, ya, 17 sama. tahun ya. Oke, setelah itu bagaimana kemudian Steve sampai masuk ke studi akhir apa ya? Sekarang menjadi spesialisasinya itu bagaimana Ya, ceritanya? jadi waktu saya diminta untuk studi lanjut, karena saya tidak ada minat di bahasa, saya waktu menganjurkan sendiri ya, saya bilang kalau misalnya saya akan pulang memang bekerja di Nansan walaupun saya mengajar bahasa Indonesia, tetapi saya mau ambil bidang studi yang bukan bahasa. Jadi apakah saya bisa ambil hukum? Jadi mengapa saya putuskan untuk ambil bidang hukum? Karena waktu saya kerja di Kijoji dan juga kerja di Karya, ada begitu banyak orang asing yang saya bantu ya. Jadi mereka datang untuk bekerja di sini, ada begitu banyak masalah hukum. Kalau kita tidak punya latar belakang hukum, kita tidak bisa membantu mereka. Jadi saya pikir kalau misalnya saya ada sedikit latar belakang hukumnya, saya bisa membantu mereka walaupun nanti saya bekerja di universitas. Akhirnya saya pilih hukum. Awalnya memang di sedikit mengapa hukum bukan bidang studi lain gitu. Saya pikir ya alasannya itu. Dan juga kita ada fakultas hukum, mengapa tidak? Lalu setelah teruskan itu ke provinsi, memang provinsi juga agak bikin menentang karena mengapa tidak teologi, tidak kitab suci.
Tapi karena saya sudah putuskan, kalau misalnya saya pergi studi, saya mau ambil hukum. Oh ya, oke. Lalu negara juga saya mau pilih sendiri saya. Tidak milih ke sini atau ke situ. Nah, saya pilih sendiri Inggris. Lalu untuk studi di London, memang itu juga akhirnya tentang pertama mahal, yang kedua beberapa konfrater kita sebelum saya mereka tidak selesai ya. Dan sampai kita kirim orang untuk tidak selesai lagi. Oke. Lalu sampai di sana itu kemudian sampai studi apa di Inggris? Ya, lalu saya memang karena saya dari awal saya sudah mau ambil hukum, jadi saya pikir awal tuh ambil bidang studi HAM ya, hukum HAM. Lalu saya putuskan itu di Universitas London. Saya ambil MA-nya, lalu karena di hukum itu saya tidak punya latar belakang hukum, hanya filsafat dan teologi. Saya tidak bisa langsung ke program doktoralnya. Jadi dari sekolah anjurkan saya, kamu harus ambil dulu Master of Laws, LLM. Itu berapa lama itu untuk dapat Master of Laws lagi? Jadi di Inggris itu MA-nya programnya 1 atau 2 tahun, LLM itu 1 atau 2 tahun kita bisa pilih. Tapi beban untuk MA 1 tahun sama dengan untuk 2 tahun punya. Jadi itu resiko kalau mau benar-benar mau ambil, berarti harus fight ya? Fight untuk yang untuk 2 tahun punya itu volume itu. Jadi karena saya sudah harus MA, lalu LLM kalau 2 tahun lagi, MA 2 tahun, saya pikir ini terlalu lama. Saya putuskan MA 1 tahun, LLM 1 tahun. Hingga 2 tahun jadi. Hingga betul-betul fight waktu itu ya? Betul-betul fight ya. Jadi tidur malam selalu terlambat. Tapi ya itulah ritmenya. Tapi saya suka karena studi di Inggris kita diberi kebebasan 100% ya. Jadi kita mengatur segala sesuatu sendiri, tinggal kita fight dengan kita punya pembimbing. Lalu setelah selesai, waktu saya master, mengapa saya ada di institusi yang sekarang saya kerja? Karena ada konfrater SWD, Patrick Siegel, namanya orang Australia. Dia sudah bekerja sebagai dosen penuh di Institute of Social Ethics di Universitas Nansa. Jadi waktu dia tahu bahwa saya ambil hukum HAM, dia kontak saya, dia tanya apakah kamu berminat nanti untuk bekerja di institusi ini setelah saya. Karena dia 3 atau 4 tahun setelah itu dia akan pensiun. Sehingga sudah ada kenalan begitu. Saya sudah kontak mereka waktu saya masih studi. Jadi setelah saya selesai program PhD saya di bidang studi hukum HAM ini, waktu saya pulang saya tidak ada kesulitan untuk masuk ke institut karena saya sudah kenal orang-orang. Dan juga sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan kontribusi dalam kegiatan-kegiatan. Baik, menarik. Jadi Profesor Steve ini, dia sudah mencapai gelar akademik ini. Saya pikir tahun ini ya, awal tahun ini dia mencapai gelar profesor di Fakultas Hukum, tapi juga di Lembaga Penelitian Masyarakat dan Etika, bagian integral dari Nansan tadi. Dan sekarang dia sebagai pekerja penuh di lembaga penelitian, tapi juga di Nansan selain sebagai peneliti, kalau di sana sebagai pekerja penuh, tapi juga di fakultas ya, di Fakultas Hukum ya. Jadi ini satu prestasi akademik yang luar biasa menurut saya, yang patut dibanggakan ya oleh kita orang-orang Indonesia bahkan ya, menurut saya ya. Ini tidak gampang untuk mencapai gelar akademik seperti ini di universitas Jepang ya, menurut saya ya. Karena ya begitu banyak tuntutannya dan sampai sekarang ya kita patut memberikan apresiasi yang luar biasa kepada profesor ini. Karena itu berikutnya kita dengarkan dari profesor sedikit mengenai isu-isu yang mungkin ditangani di lembaga penelitian selama Steve sebagai pekerja peneliti di sana, tapi juga sekarang sebagai direkturnya juga ya, sebagai direkturnya. Ya, silakan. Di Universitas Nansan itu kita punya 2 tipe untuk para dosen ya. Ada dosen yang kerja penuh di fakultas, lalu ada dosen yang kerja penuh di institut penelitian. Jadi kita yang kerja di institut penelitian itu karena fokus di penelitian, kita punya tidak bisa mengambil banyak kelas untuk anak-anak di universitas. Setengah dari
jumlah kelas atau kuliah yang harus Hmm. jadi beban untuk dosen-dosen yang kerja di fakultas. Oke. Jadi karena saya penuhnya di institusi penelitian, di Fakultas Hukum dan juga di Universitas secara keseluruhan, itu hanya 4 mata kuliah saja Oke. sekarang. Jadi jam kuliahnya tidak terlalu banyak. Jadi kegiatan utama kita di pusat penelitian itu betul-betul kita harus meneliti lalu mengorganisir proyek-proyek penelitian ya. Jadi di institut penelitian kami ini agak unik sebenarnya karena kalau dibandingkan dengan institut penelitian lain di Universitas Nansan, misalnya di Religious and Culture, itu semua peneliti agama. Jadi bidang studi mereka itu semua agama. Lalu di pusat penelitian antropologi itu semua antropologi, ataukah penelitian regional misalnya Eropa atau Amerika itu penelitian Amerika atau Latin Amerika atau Asia begitu. Tapi kalau kita di sosial ethics itu kita dari latar belakang berbeda ya. Kita selalu berusaha untuk meneliti dari perspektif interdisipliner. Jadi staf penuhnya itu ada seorang filsuf yang filsafat, dia filsafat moral ya. Dia peneliti tentang David Hume. Lalu ada satunya itu ahli di politik, tapi dia meneliti tentang kebijakan publik berkaitan dengan bunuh diri di Jepang. Lalu saya di bidang hukum, khususnya di bidang bisnis dan HAM ya. Oke. Ya, soal korporasi, kegiatan korporasi. Lalu tema-tema utama kita selama ini ya itu tergantung dari masalah besar ya, apa yang sedang terjadi di dunia. Jadi misalnya waktu perang Irak, Afghanistan, tema-tema itu menjadi kuat ya. Diplomatik atau hukum internasional, ataukah masalah-masalah pembunuhan massal gitu, atau masalah nuklir atau persenjataan. Lalu waktu mulai isu lingkungan, lalu global warming, perubahan iklim, itu masalah-masalah itu menjadi sangat dominan. Lalu di Jepang waktu mulai ada isu untuk mengganti konstitusi Jepang, artikel 9 ya. 9. Oh, ya. Mereka tidak memiliki tentara, lalu tidak boleh berperang lagi. Itu sudah dalam konstitusinya. Tetapi waktu itu karena Perdana Menteri Abe berusaha untuk merubah itu, mau mengganti. Karena sementara sekarang kan Jepang kan tergantung dari Amerika ya, keamanan dalam negara. Jadi Perdana Menteri Abe dia berpikir tidak, kita harus independen, kita harus punya tentara sendiri sebanyak kita punya ganti konstitusi. Tapi di Jepang ada perlawanan sangat kuat. Perlawanan itu dari mana? Dari masyarakat Jepang sendiri. Itu alasan menarik gitu karena itu apa ya? Di situ kan kalau saya tidak salah, saya juga pernah baca sedikit buku dari Shinzo Abe itu mengenai kembali ke negara normal itu ya, negara normal. Itu kan saya pikir itu apa namanya? Saya pikir itu mungkin itu cita-cita siapapun ya, orang politisi dimanapun ya. Tapi menariknya masyarakat menolak gitu ya. Kira-kira apa alasan mereka menolak itu? Begini, secara psikologis sebenarnya tidak sulit memahami itu. Jadi mereka tuh mengalami peperangan di masa lampau ya. Mereka memang menjajah beberapa negara Asia, tetapi kekalahan total di Hiroshima dan Nagasaki. Itu kehancuran luar biasa untuk Jepang. Dan secara psikologis masyarakatnya mereka tidak mau lagi, sebaiknya jangan terlibat dalam perang-perang begini. Itu secara psikologis, rasa psikologis yang sangat kuat di Jepang. Tetapi ada di pihak lain soal politik ya. Kalau kita, ya masyarakat mungkin berpikir begitu, sebagai politisi dia harus berpikir konstitusi mereka juga ditulis oleh termasuk Amerika di dalamnya, dan juga mewajibkan mereka, kamu tidak boleh lagi punya tentara, lalu kamu tidak boleh lagi terlibat dalam perang. Itu kan negara mereka kan tergantung dari Amerika sekarang. Itu konsekuensi kalah perang kan istilahnya. Makanya di sini kan ada beberapa tentara itu Amerika kan di sini ya, untuk melindungi Jepang. Sementara itu kondisi Jepang ada tantangan dari Cina, dari Korea Selatan, Korea Utara.
Mereka berpikir ya kan sangat lemah itu sebagai negara Ya, Kalau punya. tidak tidak punya punya angkatan sendiri. bersenjata ya. Ya. Dan juga tergantung relasi mereka dengan Amerika ya, semakin relasi masih baik, terus tergantung pada Amerika. Tapi kalau misalnya Amerika tidak ini melindungi Jepang lagi, tarik semua tentaranya kan sangat lemah. Ya. Itu bisa dipahami secara politis. Nah, tapi di sini tegangan ya antara itu. Jadi institut kita itu Mendukung yang mana? tidak, kita tuh melawan karena Pater Sigel itu Ya, ya. Ya, ya. Tapi dengan satu penjelasan bukan berarti kita tergantung di Amerika terus, tidak. Ya. Ya, ya. Nah, jadi Tapi kita, Bapak, konstitusi ini sebaiknya jangan dirubah. ya, ya, ya. Nah, dan itu tidak hanya untuk membangkitkan ketakutan masa lalu, Ya, ya. tapi ke Secara depan itu, etis ya, secara etis ya. memang menurut saya Ya. itu apa namanya? Saya juga cita-cita untuk apa itu ya, negara tanpa atau ada hukum internasional yang melarang perang gitu ya. Tapi kan sampai sekarang itu tidak ada Ya, itu hukum itu ya. Hmm. Menarik ini. Kalau misalnya ini didiskusikan ya, Ya, ya. bahwa misalnya ada suatu hukum internasional yang melarang perang ya, bahwa bukan karena orang seperti Jepang itu karena dia kalah perang maka dia dilarang untuk perang. Mestinya juga ini supaya tidak macam Amerika ya, dia melarang Jepang perang tapi juga kan dia terlibat dalam Ya, perang ya. itu kan saya pikir menarik juga untuk didiskusikan. Tapi ya itu tapi sebenarnya ini bisa menjadi model ya. Ya. Saya rasa itu argumen utama dari Pater Sigel juga. iya ya. Mengapa ini menjadi satu tema yang cukup lama ya, di Ya, institut kita, dan dia itu keliling seluruh negara ya, hanya untuk Ya. berbicara tentang ini. Oke. Secara politis memang begitu, tapi Hmm. seperti Alex katakan tadi, secara etis, Itu kemanusiaan. kerinduan itu ya. Kerinduan, Iya. ya. Kalau misalnya kita punya model seperti Jepang, Iya ya. kita hanya punya self defense, Iya ya ya. jangan army. Iya ya. Lalu kita punya konstitusi juga, itu kita betul-betul melarang perang. Iya ya. Ya. Kalau semua negara, karena begini, ini untuk kontra sekarang negara-negara yang punya nuklir, Iya ya mengatakan ya. Ya. sebaiknya kita punya nuklir Ya. untuk deterrence. Kalau Ya. saya punya nuklir, Anda punya nuklir, kita tidak akan saling perang ya, karena takut untuk saling menggunakan itu. Iya ya. Tapi itu sebenarnya sangat itu Ya, artifisial kapan pasti akan meledak juga ya ketika Iya. orang ya. kesabaran itu kan Iya, iya. Apalagi kalau hilang. terlibat dalam konflik Iya. antara negara kan itu Iya, kan iya. bisa. Sehingga Ya. dia Pater Sigel itu sama, dia katakan ini sebenarnya bisa jadi model untuk dunia. Iya. model untuk etika oh ya, etika internasional macam Iya, itu ya. Oh, Iya, sehingga iya. pasal 9 itu tetap Tetap begitu, ada. tetap Iya, iya. Perlawanan sangat kuat. Ya ya. Ya. tidak usah dirubah. Itu ya. sekitar 10-an tahun lalu ya diskusi tentang itu seru Ya, sekali ya. itu sangat kuat. Oke. Lalu akhir-akhir ini mulai ada, karena ada penelitian baru, ini misalnya kayak punya yang filsuf ini, dia meneliti sampah, ya kan cukup banyak sampah juga di Jepang ya. Iya, iya. Dia omong banyak tentang itu. Lalu itu satu lagi dia omong tentang karena masalah bunuh diri itu cukup Oh, iya, akut iya. di Jepang. Nah, masalah kesehatan mental, orang bekerja sampai mati, orang kadang-kadang tidak tahu mau minta pertolongan di mana. Nah, sekarang juga menjadi satu tema Tema utama. utama. Kalau setelah saya masuk, karena saya meneliti tentang bisnis dan HAM, jadi masalah-masalah korporasi juga menjadi tema utama dari. Jadi setiap kami itu mengkoordinir proyek-proyek penelitian, lalu kita melibatkan banyak penelitian lain untuk bersama-sama ikut dalam proyek itu. Ini menarik ya. Menarik, ya. Penelitian dari profesor ini juga bagian itu ya, advokasi untuk apa namanya orang-orang yang menjadi korban korporasi, aktivitas korporasi internasional ya. Dan mungkin Steve bisa apa sedikit ya melukiskan sedikit bagaimana saya yakin Jepang juga korporasi itu sangat kuat ya. Lalu bagaimana efeknya atau juga apa namanya isu-isu sosial yang muncul dari praksis korporasi yang ada di Jepang ini menurut saya. Ya, saya sebenarnya waktu baru-baru nih ada kuliah di Lelro juga, saya singgung sedikit tentang ini. Kita kadang-kadang kalau ngomong tentang korporasi kita ngomong hitam putih ya. Oke. Kalau misalnya ada masalah yang dibuat oleh korporasi, kita langsung mereka jahat ya. Nah, kita langsung, makanya misalnya perlawanan kita terhadap urusan tambang di Florida atau di mana-mana sama. Tapi kita tidak pernah menyadari pakaian yang saya pakai ini korporasi yang buat untuk kita. Sekarang kita ada online begini, podcast semua korporasi. Jadi goods
barang-barang servis yang kita punya dalam masyarakat, sadar atau tidak kita hidup tergantung dengan koperasi. Kita sudah terjebak di dalam Iya, kita tidak korporasi bisa. ya. Makanya Iya. itu macam Joel Balkan dia menulis buku tentang The Corporation. Dia omong bilang seluruh kehidupan kita itu setupnya itu korporasi yang buat. Saya kerja di mana itu korporasi yang atur. Maka kita cari kerja di mana. Saya tinggal di mana juga korporasi itu. Atau saya ambil hari libur kapan, semua korporasi. Lalu ini menarik karena ini juga isu-isu yang sering kita gumuli di Indonesia ya. Kira-kira bagaimana apa namanya ya, terutama di lembaga penelitian ini Sakairin di Kinkujo itu di apa namanya melihat itu ya, ketegangan itu ya, bahwa kita sudah terjebak dalam atau hidup lah, katakan hidup dalam korporasi, dihidupi oleh korporasi seperti ini, tetapi di sisi lain kita juga mengalami begitu banyak hal yang ya harus kita lihat bahwa ini juga tidak baik ya, tidak yang korporasi yang begitu punya gigi yang ini dan seringkali juga menimbulkan ketidakadilan sosial segala macam itu kan. Kira-kira bagaimana isu ini dihadapi di lembaga penelitian sekarang? Jadi di penelitian kita itu ini memang kita sekolah Katolik, lalu penelitian itu hanya saya yang pastor ya. Semua di sekitar saya orang-orang yang meneliti dan saya semua orang tidak beragama ya. Ya kalaupun ada itu secara pribadi ya. Tapi satu hal yang saya rasa cukup kuat di institusi kita itu mungkin karena Pater Sigel sebelumnya itu ajaran sosial gereja, tema-tema utama misalnya martabat manusia, solidaritas, subsidiaritas, itu menjadi itu tema-tema utama karena itu dasar penelitian kita di situ. Jadi kami 3 peneliti utama nih kalau kita membuat tema berdasarkan tema utama ini. Jadi mereka tuh walaupun mereka bukan Katolik, mereka baca kita punya itu ajaran sosial gereja. Dan termasuk yang direktur sebelum saya, itu tema-tema utama yang dia putuskan itu semua. Karena dia pikir seperti Alex katakan tadi, kita ada tegangan ya. Antara realitas yang kita tidak bisa tolak lagi, tetapi ada nilai yang hilang, tapi kita mau kembalikan atau supaya ada balance ya. Dan dia tuh sudah cari karena dia sebagai seorang filsuf, dia bilang begitu banyak filsuf sudah buat penelitian termasuk Hume ya, karena itu filsafat moral tuh, ethics. Akhirnya dia temukan tuh justru dalam nilai kekristenan, dia bilang. Hanya ini tidak dipopulerkan saja. Nah, nilai ini juga sebenarnya sudah ada di Jepang, seperti saya omong tentang apa misalnya tentang HAM ya. Nilai-nilai sudah ada, tetapi cara membahasakan, membuat orang memahami dalam konteks Jepang itu yang belum ada. Makanya lewat institusi penelitian, lewat proyek-proyek kita melibatkan lebih banyak orang. Karena begini, sadar atau tidak sekarang tuh publikasi-publikasi yang sangat mempengaruhi dunia itu dari korporasi ya. Nah, kita rasa itu sudah yang benar. Itu ya. Jadi kita harus ada bukan counter argumen, tetapi ciptakan balance alternatif bahwa oke, ini juga ada, tetapi yang ini ada efek negatifnya ini. Lalu efek negatif ini mengapa ada? Ini ada celah di sini. Lalu celah ini perlu diisi misalnya dengan nilai-nilai ini. Nah, makanya kita di institut ini misalnya spiritualitas HAM. Spiritualitas bukan hanya soal agama ya, tapi soal kerubunan nilai ada di mana. Jadi kalau misalnya itu semakin banyak peneliti juga, semakin banyak publikasi tentang itu, orang juga mulai baca, kan juga ada alternatif ya. Nah, oh ternyata bukan hanya yang ini, ternyata ini juga ada. Tapi ini juga menjadi ciri khas sekolah besar kita punya. Nansan itu kan Ningen no Songen itu ya. Itu martabat manusia itu barangkali itu juga. Itu makanya tema itu pendiri kita itu menyadari itu untuk dunia Jepang, makanya tema itu yang kita punya moto kan itu ya. Ningen no Songen itu. Untuk martabat manusia. Salah satu tema dari Universitas Nansan itu adalah Ningen no Songen no Tame, artinya untuk martabat manusia. Jadi nilai-nilai inilah yang sekarang dipromosikan oleh lembaga penelitian Nansan ini, dan sekarang ini tahun lalu ya mereka terbitkan satu edisi khusus
tema utamanya tentang inklusi kalau tidak salah ya. Saya pikir ini juga dekat sekali dengan tema tadi Ningen no Songgen tadi, martabat manusia tadi ya. Ya, mungkin Steph bisa ya deskripsikan secara singkat ya. Kenapa sampai tema ini bisa dibicarakan secara khusus, bahkan dalam terbitan khusus seperti ini. Apakah inklusi itu suatu persoalan di Jepang ini atau bagaimana? Ya, ini sebenarnya satu masalah di Jepang karena inklusi di Jepang itu artinya agak beda dengan inklusi yang sekarang dunia internasional promosikan termasuk PBB ya. Khususnya sejak ini SDGs ini Sustainable Development Goals kan filosofinya itu leave no one behind ya. Tidak boleh satu pun yang tertinggal. Jadi ini sebenarnya bergerak maju. Maju. Jadi masyarakat Jepang kan masyarakat grup oriented yang hidup dalam grup. Artinya kalau saya mau masuk dalam grup ini saya harus ikut semua yang terjadi dalam grup. Kalau saya sendiri agak beda, mungkin akan disisihkan dari grup ini. Tetapi inklusi yang kita maksud itu bukan soal itu saja. Itu konsep seperti saya katakan tadi itu nilai kekristenan soal martabat manusia ya. Bahwa siapapun orang itu engkau punya masalah apa termasuk orang kriminal, dia masih manusia yang bermartabat, maksud ada nilai dalam diri orang itu. Jadi diperlakukan sebagai sama, karena kalau sama harus inklusif, bagian dari kita sebagai humanity ya, kemanusiaan. Sehingga kita ambil tema itu dari berbagai perspektif. Dari dalam dunia politik itu bagaimana sebaiknya kita memahami inklusi, dalam dunia ekonomi, dalam dunia budaya, semua kita masukkan. Jadi berbagai profesor, macam Padre Alex juga dia omong dari perspektif teologis. Lalu ada satu dosen lagi dia omong perspektif politik, macam di Indonesia kata kafir. Itu kafir itu dalam katanya sendiri itu eksklusif ya, bukan inklusif. Jadi hal-hal macam itu kita ambil sebagai tema utama, dan itu nilai kekristenan sebenarnya. Tapi apakah nilai kekristenan itu sudah bagaimana? Ada tanda-tanda pertumbuhan dalam tadi Steph bilang masyarakat Jepang itu group oriented itu ya. Saya yakin group oriented itu ada kecenderungan juga eksklusif di situ kan? Ya. Lalu kira-kira bagaimana nilai ini setelah dipromosikan sekian lama secara akademik, apakah ada tanda-tanda pertumbuhan macam itu atau bagaimana? Itu kita tidak bisa lihat secara nyata di masyarakat ya. Dan ini juga mungkin butuh waktu begitu lama dan juga peneliti dari satu institut atau satu kelompok termasuk gereja Katolik di Jepang saya rasa tidak segampang itu juga karena mereka sudah punya budaya. Tapi bagaimana melihat nilai itu sendiri ada dalam budaya, lalu membahasakan itu secara gampang, entah lewat ya kalau pastor yang kerja di paroki lewat khotbah kita atau misi kita, kami di pusat penelitian lewat karya-karya tulis. Nah, itu menjadi sangat penting supaya orang lihat bahwa ternyata ada alternatif lain. Karena kalau tidak pakai cara itu mungkin nilai sudah ada, tapi orang lihat itu sebagai sesuatu yang asing. Orang pikir mereka inklusif, tapi seperti Alex kata tadi karena group oriented sebenarnya eksklusif ya. Ya, tapi memang kalau kita lihat situasi masyarakat Jepang secara umum ya, terutama di abad ke-21 ini anak-anak muda kita lihat ya. Kalau saya baca mereka punya paper-paper juga itu kan mereka cenderung menurut saya spirit inklusif itu sudah ada ya. Mereka selalu bicara tentang misalnya tentang pentingnya relasi dengan orang lain dan bukan hanya dengan orang sebangsa tapi juga orang dari berbagai negara ya, terutama saya tidak tahu apakah ini hasil dari pendidikan kita di Nansan yang memang bermoto salah satu motonya juga itu internasionalitas ya. Tapi saya pikir juga di mana-mana ya. Jepang ini terkenal juga dengan keramahannya terhadap tamu ya. Ya, saya pikir ini juga bagian dari inklusif. Hanya mungkin ya memang di Jepang ini harus bisa dipisah-pisahkan ya, inklusi yang betul-betul etis tapi juga inklusi yang bersifat etiket gitu ya, sebagai suatu manner itu ya, suatu etiket bagaimana menerima orang gitu ya. Ya, kira-kira Steph mungkin bisa omong sedikit tentang
bagaimana Tatemae tadi itu yang Oh, iya. Tatemae dengan Ada Hone Hone-nya tadi itu itu, ya. ya tantangan etik saya pikir itu di Jepang ya. Ya, ya. Sebenarnya Hone dan Tatemae itu bukan hanya Jepang ya, Hmm. hampir semua negara Ya, itu ya. budaya ada, Ya. hanya mereka di Jepang itu cukup jelas ya. Ada itu, jadi Praktek itu ya. praktik itu ada. Jadi kita sebagai orang asing di Jepang juga ada, kita harus bicarakan yang kita pikirkan Ya, tentang ya. banyak hal. Tapi untuk masyarakat Jepang kan ada hal-hal yang ya tidak perlu dibicarakan, tapi semua memahami. Ya. Ya. Jadi mereka bilang kukyo yomu, artinya Ya. membaca Situasi sekitar. Oke. Jadi ya itu sudah budaya mereka ya. Ya. Dan kita sebagai orang asing, kita masuk lama-lama kita memahami itu juga. Oke. Baik. Saya pikir Ya, ya. ya ngobrol kita hari ini cukup menarik ya. Ya, ya. Kita sudah bicara tentang banyak hal selain perkenalan diri dari Profesor Steve tadi, tapi juga soal pekerjaannya. Jadi dia sudah bekerja sebagai pastor, sebagai misionaris di 3 paroki ya. Dan ya cukup lama dan sudah berpengalaman di sana. Lalu kemudian dia sekarang sebagai dosen dan profesor di Universitas Nansan. Satu prestasi yang luar biasa. Apalagi tahun ini dia nominasi istilahnya sebagai profesor, adalah satu prestasi yang luar biasa, membanggakan. Tidak hanya untuk, saya pikir tidak hanya untuk SV dari Indonesia, tapi juga untuk Indonesia saya pikir juga ini, karena ini satu prestasi yang tidak gampang untuk diperoleh di Universitas Jepang ya, dengan begitu banyak tuntutannya. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Profesor Steve yang sudah ngobrol bersama kita. Tapi sebelum kita akhiri, kita dengar pesan terakhir ya, untuk pencinta misionaris dimanapun, untuk para misionaris juga, atau juga para calon misionaris atau yang mau menjadi misionaris macam itu ya. Saya kira penting ini. Ya, ya untuk jadi misionaris di Jepang ini satu kondisi yang unik ya. Ya. Itu kita harus akui, dan saya rasa ini bukan hal baru, semua sudah tahu itu. Tantangan besar untuk kita itu sudah berkali lipat kalau kita menjadi misionaris di tempat lainnya. Soal bahasa saja, soal budaya, soal cara pikir, khususnya bahasa itu bukanlah sesuatu yang mudah ya. Dan juga seperti saya katakan tadi soal Hone dan Tatemae juga sama ya. Jadi kita mungkin mau bicara langsung atau apa, tapi dalam kondisi Jepang ada hal yang kita tahu ini dibicarakan, ini sebaiknya jangan dibicarakan. Dan juga tentu kalau sebagai misionaris ekspektasi kita itu sangat tinggi ya. Nanti macam karena kita di Indonesia umat ribuan, puluhan ribu, lalu tiap hari kita sibuk dengan berbagai misi kunjung umat. Kalau di Jepang kita jangan terlalu mengharapkan ada paroki yang ya kalau 20-30 orang, ada yang agak besar memang sampai ribuan, tetapi cukup banyak misi kita tidak sebanyak itu, dan juga hari biasa juga tidak sesibuk seperti kita di Indonesia. Lalu kalau misalnya kerja di sekolah ya kita fokus di sekolah saja, dan misi kita di gereja itu hampir tidak ada ya. Kadang kita membantu saja, sehingga untuk atur balance juga tidak gampang. Kalau kita kerja di universitas juga atau di sekolah, semua staf yang kerja di situ, murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswa, pada umumnya orang yang bukan beragama, atau mereka punya agama bukan yang tidak sama dengan kita ya, sehingga kita tidak bisa punya harapan yang tinggi mereka harus begini atau begitu. Kita bermisi dalam satu kondisi di mana betul-betul ya kita kerja saja dengan tulus saja ya, karena kita tidak tahu misi hasilnya itu nanti apa. Oke. Hasilnya itu setelah 30-40 tahun kemudian kan. Hasilnya itu bukan kita punya urusan, itu Tuhan Allah punya urusan. Baik. Terima kasih sekali lagi, dan untuk para pencinta misionaris, tentu untuk orang-orang yang mau menjadi misionaris, Jepang juga adalah satu wilayah misi yang masih sangat membutuhkan banyak misionaris ya. Misionaris yang punya energi, pasti energi yang lebih bagus lagi kan, kalau misalnya energi yang muncul di abad ke-21 ini kan. Jadi semoga apa yang dikatakan oleh Profesor Steve hari ini bisa memberi kita semangat juga, paling kurang mengenal
siapa dia, tapi juga apa dan bagaimana misi di Jepang ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih untuk host. ya, Ya. untuk Nico, Terima untuk kasih Erens. Erens ya. Ya. Tim itu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.